Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi belajar fisika bersama Pak Nusam untuk kelas 10 tentang gerak melingkar bagian yang ketiga. Nah, sekalian, sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa itu frekuensi, bahkan kalian sudah melakukan percobaan ya. Apa itu kecepatan sudut, apa itu kecepatan linier. Akan kemudian yang ke bagian kedua kalian sudah belajar tentang percepatan sentripetal, gaya sentripetal dan gaya sentrifuga serta penerapannya dalam fenomena kehidupan sehari-hari. Masih ingat ya? Sudah ya, mudah-mudahan kamu sudah mencoba itu memutar ember yang berisi air ke arah vertikal, diputar ya, sambil basah-basahan. Oke, masih ingat kalian tentang video ini ya? Iya, video ini tentang anak-anak sekalian, ini Bapak ingin tunjukkan kepada kalian bahwa ada gear belakang itu ya yang tempat rantai. Nah, yang di sebelah kiri yang tidak terekam gambarnya itu ada gear yang kamu putar pakai pedal. Itu namanya gear depan. Gear itu yang ada itu jeriji-jerijinya. Dan di belakang ada. Oke, stop aja. Oke ya, yang pertama. Jadi ini yang disebut dengan gear belakang, ini gear ya. Ini gear belakang ya. Nah, ini di sini ada gear depan. Ini nih yang muter ke sini. Ini gear depan ya. Gear depan. Oke. Kemudian tanya, gear mana yang berputar lebih banyak dalam tiap menit? Depan apa belakang? Iya, betul. Jadi gear yang belakang, betul Pak. Jadi gear belakang ini akan lebih banyak berputarnya, lebih sering berputar daripada gear ya. Kemudian pertanyaan, gear mana yang kecepatan sudutnya lebih besar, depan atau belakang? Ya, betul. Ya, karena omega itu ya, jadi kalau yang lebih banyak berputar ini namanya frekuensi ya. Frekuensi atau F. Nah, karena omega itu sama dengan 2πf. Kalau F-nya besar yang mana? Karena tadi jawabannya yang belakang, ya tentu saja ini yang belakang. Ini rumusnya ini. Ini kecepatan sudut. Berikutnya, bagaimana keadaan periode roda belakang? Ini ban, maksudnya ini roda belakang, ini roda dengan gearnya. Ya, periode itu waktu edarnya. Iya, ini sama-sama berputar. Jadi ini sama ya, sama. Jadi satu putarannya sama-sama. Nah, jadi kamu kemarin kan pakai tanda ini nih yang putih ini, jadi ini muter ke sini, maka ini juga sama berputar ya. Anak-anak, tampilan ini untuk menunjukkan kepada kamu ada beberapa konsep hubungan roda-roda ya. Yang pertama adalah roda satu pusat ya, ini kurang P, satu pusat. Satu pusat putaran atau disebut dengan satu poros. Satu poros ya. Atau dengan satu as ya. Satu as atau satu sumbu. Gitu. Jadi banyak istilahnya, satu sumbu ya. Jadi satu sumbu. Anak-anak sekalian, ini kan seperti gear belakang dengan rodanya ya. Maka ketika hubungan ini terjadi dilakukan, ini asnya, ini as atau porosnya, maka dia akan berputar sama arahnya. Jadi kalau ini berputar berlawanan jarum jam, maka ini juga ikut, gitu kan? Sama arahnya, sama frekuensinya, sama kecepatan sudutnya. Maka kita menyebutnya bahwa ini, kalau ini A, roda A, dan ini roda B, maka kita tulis FA sama dengan FB, frekuensinya sama, kecepatan sudutnya juga sama gitu. Kenapa? Karena omega itu 2pi. Nah, berikutnya, makin besar jari-jari akan makin besar kecepatan liniernya. Maksudnya apa? Nah, karena omega atau V sama dengan omega per R, maka rumus ini kita turunkan menjadi omega A per RA sama dengan omega B per RB. Maka kalau kita sebutkan omega A per omega B akan sama dengan
RA per RB. Anak-anak sekalian, AB ini namanya berbanding lurus ya. Berbanding lurus. Nah, kalimatnya itu seperti ini. Kalau yang satu makin besar, lainnya ikut besar. Nah, itu namanya berbanding lurus. Jadi sama-sama membesar. Kalau yang satu 2 kali, yang ini juga ikut 2 kalinya. Itu namanya berbanding lurus. Nah, yang kedua, hubungan roda-roda itu ada yang disebut dengan satu persinggungan. Jadi ini roda A, ini roda B bersinggungan. Nah, persinggungan seperti ini namanya persinggungan langsung. Nah, kalau langsung, andai kata ini berputar searah jarum jam, maka ini tidak ikut, maka malah dia terbalik. Maka dia akan berlawanan jarum jam. Ya. Yang kedua, ini yang tidak langsung. Tidak langsung. Ya, kalau ini A, ini B, ini A. Jadi kalau ini persinggungan tidak langsung, justru kalau ini searah jarum jam, ini juga ikut searah jarum jam. Maka anak-anak sekalian, mereka bergerak bersama, sama jarak tempuhnya. Jarak tempuh itu apa? Yang kelilingnya ini sama kecepatan linearnya. Jadi jarak tempuh itu kan lambangnya S. S sama dengan V kali T. Jadi sama jarak tempuhnya, sama kecepatan linearnya. Jadi kita menulisnya VA sama dengan EB. Jadi ini kecepatan linear untuk roda A dan roda B adalah sama, betul ya. Nah, sekarang makin besar jari-jari, makin lambat kecepatan sudutnya atau makin kecil frekuensinya. Bagaimana kamu bisa memahami? Nah, ini VA sama dengan VB. V-nya diingat lagi itu ya, omega kali R. Maka dengan demikian, omega A kali RA akan sama dengan omega B kali RB. Nah, maka RA kali RB, kan gitu ya. RA kali RB dibagi RB, maka akan menjadi terbalik kan jadinya. Ini omega B dibanding omega A. Karena omega itu, masih ingat apa rumusnya? 2πf, maka akan juga sama dengan FB per FA. Anak-anak coba lihat, kamu perhatikan di dalam tulisan ini, AB, BA, BA. Namanya ini berbanding terbalik ya. Terbalik. Kalimatnya kalau berbanding itu di sini makin besar, ininya makin lambat. Makin lambat itu makin kecil. Nah, ini juga makin kecil. Maka RA per RB makin besar jari-jarinya, justru kecepatan sudutnya akan semakin kecil. Nah, frekuensi juga akan semakin kecil. Begitu maksudnya. Oke, kita lihat contohnya ya. Oke, ini ada roda dan ada pernyataannya. Roda A, roda B, dan C masing-masing jari-jarinya 20 cm. Ini kalau dijadikan meter masih ingat berapa? Iya betul, ini 0,2 meter. Kemudian ini 10 cm, 50 cm. Ini kalau mau diubah menjadi 0,1 meter dan ini 0,5 meter. A, B, C 20, 10. Berarti ini yang paling kecil ya. Ini yang C ya kan? Ini C. Kemudian yang ini, ini B yang paling kecil B. Ini B yang paling kecil. Ini yang pertama, ini yang 20 adalah A, ini ya. Kemudian yang ini yang paling besar adalah C, begitu. Nah, roda A berputar 20 putaran tiap menit. 20 putaran itu adalah apa? Iya betul, ini frekuensi ya. 20 putaran per menit bisa diganti menjadi apa? 20 per 30. 20 per 30 sama dengan 1/3 Hz, begitu kan ya. Oke, lanjut nah. Itu yang frekuensi yang mana? Yang roda A. Nah, sekarang pertanyaan,
berapa frekuensi roda B dan roda C. Nah, sekarang lihat dulu nih. A ke B itu kan namanya persinggungan. Langsung atau tidak langsung? Betul, tidak langsung. Nah, tidak langsung, arah putarannya sama, begitu kan ya? Nah, dia menggunakan rantai. Mengutara ini tidak langsung ya. Ini persinggungan tidak langsung. Kalau persinggungan tidak langsung, satu persinggungan, apanya yang sama? Iya, betul, V-nya. Maka kamu jawab di sini ya. Maka hasilnya adalah di atas saja, di sini ya. VA sama dengan VB. Ya, ini apa rumusnya? Omega A kali RA sama dengan omega B kali RB. Nah, kan yang ini ada bisa diganti, ya kan? Jadi apa? Jadi 2PFA kali RA sama dengan, waduh kasihan ibu gurunya kecoret nih. Ibu gurunya 2Pi FB kali RB. Nah, apa yang dicoret? Nah, 2Pi dicoret ya. 2Pi dicoret. Nah, kamu masukkan FA-nya 20. 20. RA-nya 0,2. FB-nya ditanya. Kali RB-nya 0,1. Kalikan ini. 20 kali 2 kan 4 ya. Jadi 4 sama dengan FB kali 0,1. Iya, berarti FB-nya sama dengan 4 dibagi 0,1. Ayo berapa? Iya, betul. Sama dengan 40 putaran per menit. Gitu. Ini frekuensi B. Itu hubungan A dan B. Apa tadi hubungannya namanya? Iya, persinggungan. Ini satu persinggungan ya. Satu persinggungan. Itu A dan B. A dan B. Sekarang bagaimana dengan B dan C? BC itu satu poros. Apanya yang sama? Bang, masih ingat? Betul, kecepatan sudut dan frekuensinya. Maka FB sama dengan FC. Berarti FC-nya sama. Berapa? Iya, 40 putaran per menit. Begitu ya. Pertanyaan berikutnya. Berapa kecepatan linear masing-masing? Kecepatan linear lambangnya V. Iya, VA. Kamu cari nak ya. Omega A kali RA. Sama dengan berapa? Omeganya 2pi FA kali RA. Masukin ya. 2 kali 3, kalau pi. Frekuensi A-nya berapa tadi? Frekuensinya sepertiga hertz. Sepertiga. Iya, nah kalau untuk menghitung kecepatan, frekuensi itu harus putaran per detik atau hertz ya. Iya, jadi kali RA-nya. RA-nya 0,2. Jadi sama dengan 2 kali 0,2, 0,4 dibagi 3, 0,133 pi meter per sekon. Ya, itu PA. Nanti VB-nya kamu hitung juga. VB sama dengan 2 pi kali frekuensinya. Frekuensinya yang ini kan 40. 40 per 60 berarti 2 per 3. RA-nya berapa? 0,5. Sama dengan berapa? 2 kali 0,1. Jadi 2 per 3. Ini 0,1. Iya, 0,1. 0,1 kali. Ini sama hasilnya. 0,133 pi meter per sekon. Nah, ini lihat ya. Sama ya. Sama, betul. Karena satu singgungan. Oke. Kemudian VC-nya kalian hitung juga. 2 pi. Kali yang ini. Frekuensinya sama 2 per 3 kali 0,5. Sama dengan ya ini 0,67 pi meter per sekon. Oke. Nah, sekalian bahan diskusi ini bisa kamu lanjutkan ya. Untuk itu Bapak berikan sudah Bapak berikan kan ya modulnya. Ya, ini modul KD 3.6 ya. Kamu cari itu. Iya, lanjutkan belajar mandiri dari modul fisika. Kemudian pelajari halaman
dan 6 dan 4 juga alhamdulillah. Untuk itu kalian